Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan terkait program metode dinding bercerita. Metode ini adalah metode menulis teks biografi oleh saya sendiri, Tirto Aji Utomo. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait latar belakang. Pembelajaran menulis kerap menjadi pembelajaran yang membuat bingung bagi siswa. Kerap kali ditemukan siswa bingung menentukan tema atau ide yang tepat untuk menulis, padahal menulis memiliki dampak yang sangat positif bagi kepribadian siswa tersebut. Dampak positif dari menulis adalah dapat meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Kepedulian tersebut timbul karena adanya proses pengamatan sebelum menulis. Proses pengamatan tersebut membuat kepekaan terhadap lingkungan, budaya sosial akan meningkat dengan sendirinya, selaras dengan kegemaran siswa tersebut terhadap bidang apa. Kemudian latar belakang yang selanjutnya yaitu selain kepedulian terhadap lingkungan, budaya sosial, dampak positif yang dapat diambil dari proses menulis bagi siswa adalah keteladanan seseorang. Keteladanan seseorang tersebut dapat diambil ketika siswa menuliskan biografi seseorang. Seorang tersebut yaitu bisa dari lingkungan dekat siswa tersebut seperti ayah, ibu, paman, atau guru. Selain itu juga dapat berasal dari lingkungan jauh seperti seorang pahlawan, sastrawan, dan lain sebagainya. Nah, latar belakang yang selanjutnya adalah mengingat banyaknya dampak positif dari menulis, maka pembelajaran menulis perlu selalu dikembangkan dengan metode-metode yang kreatif dan inovatif. Metode tersebut diharapkan dapat membuat pembelajaran menulis menjadi lebih menarik. Pembelajaran menulis tersebut khususnya adalah menulis teks biografi. Alasan dipilihnya teks biografi karena dalam teks biografi tersebut terdapat sebuah keteladanan dari seseorang yang dapat diteladani oleh siswa. Dari keteladanan tersebut diharapkan dapat pula ikut mengembangkan kepribadian dari siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita ke kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis aspek makna dan kebahasan dalam teks biografi. Sebelum menyusun teks biografi, pastinya siswa dibekali pengetahuan terkait makna atau kebahasan dalam teks biografi. Kemudian setelah itu baru terkait dengan menyusun teks biografi seorang tokoh. Seperti itu. Nah, kita langsung ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani pada teks biografi dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya adalah kita beralih ke langkah-langkah pembelajaran dari metode dinding bercerita. Nah, yang pertama adalah membuat kekompakan. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 peserta didik. Pengelompokan tersebut bertujuan agar peserta didik dapat saling mengenali karakter temannya, kemudian agar terciptanya sebuah kerjasama yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat gambaran. Peserta didik dibimbing guru menonton biografi untuk menentukan sesuatu, khususnya keteladanan yang dapat ditulis dari tokoh biografi tersebut. Kemudian video tersebut tidak saja menyajikan satu biografi orang, tetapi kurang lebih terdapat 5 biografi orang yang disajikan dalam video tersebut. Yang selanjutnya adalah bersama mencatat. Peserta didik merumuskan hal-hal yang dapat ditulis menjadi teks biografi. Nah, yang selanjutnya adalah memulai bergantian. Peserta didik mulai menulis teks biografi sesuai dengan informasi yang mereka peroleh. Cara menulis tersebut yaitu dengan bergantian dan diberi batas waktu. Setelah batas waktu itu selesai, gantian tulisan tersebut dilanjutkan oleh teman satu kelompok. Teks biografi tersebut dituliskan dalam kertas manila yang ditempel di tembok. Hal tersebut diharapkan membuat pembelajaran lebih aktif. Selain aktif, pembelajaran tersebut dapat membuat siswa bergerak dan berpikir cepat untuk menentukan apa yang akan mereka tulis. Nah, selanjutnya adalah menyajikan tulisan.
peserta didik bekerja sama dalam kelompok menyajikan teks yang telah mereka buat. Proses penyajian tersebut berupa presentasi. Penyajian tersebut berfokus dalam keteladanan yang dapat diteladani oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan menyimpulkan. Peserta didik bersama guru menyimpulkan kegiatan menulis tersebut. Kegiatan menyimpulkan tetap berfokus terhadap keteladanan seorang tokoh yang dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan menjadi fokus utama karena diharapkan setelah melalui proses pembelajaran ini, peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik lewat keteladanan dari tokoh yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu berupa penutup. Nah, penutupnya adalah berupa berdoa agar pembelajaran dapat berdampak positif bagi siswa, guru, dan lingkungan. Seperti itu. Sekian dari saya, Tirto Aji Tomo. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat mencoba, selamat menulis teks biografi dan ambil keteladanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.